Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah metode numerik. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai metode regula Pals. Nah, perbedaan antara metode regula Pals dengan metode biseksi adalah cara menentukan atau menghitung nilai X-nya. Kemudian kalau langkah-langkahnya hampir sama. Bagaimana kita mengikuti algoritma metode regula Pals? Kita lihat contoh soal. Selesaikanlah persamaan X kali eksponen pangkat min X tambah 1 sama dengan 0 pada range X sama dengan min 1,0. Baik, kita lihat penyelesaian dari persamaan ini. Jadi dalam menyelesaikan persamaan regula Pals, kita menggunakan Excel ya untuk memudahkan kita dalam menghitung nilai-nilainya. Nah, pertama tentukan persamaan fungsi fx-nya. Jadi tadi rumusnya adalah persamaannya adalah X kali eksponen pangkat min X ditambah 1. Kemudian tentukan nilai A. Nilai A-nya itu adalah min 1, ini adalah batas bawah. Kemudian nilai B-nya itu adalah 0, itu batas atas. Kemudian rumus untuk mencari nilai X-nya itu X sama dengan fungsi B dikali A dikurang fungsi A dikali B kemudian dibagi dengan fungsi B dikurang fungsi A. Nah, baik, kita mulai pada iterasi pertama, iterasi kemudian A-nya, nilai B-nya, kemudian fungsi A-nya, kemudian fungsi B, kemudian X, kemudian fungsi X-nya, kemudian kita hitung fungsi X dikali dengan fungsi A. Nah, sampai berapa kali kita melakukan iterasi atau pengulangan? Jadi kita ambil di sini nilai toleransi errornya atau E-nya itu sama dengan 0,001. Artinya bahwa nanti kita menghentikan iterasi apabila didapatkan fungsi X-nya itu lebih kecil dari 0,001. Nah, sekarang iterasi pertama, A tadi adalah min 1, kemudian B 0. Jadi kita cari nilai fungsi A. Fungsi A itu kita berdasarkan persamaan ini, dan nilai X di sini kita ganti dengan nilai A. Jadi sama dengan kita sorot nilai A, kemudian dikali dengan eksponen, ya sudah ada di Excel, eksponen pangkat min A, oke, balas kurung, kemudian tambah 1, enter. Nah, kemudian fungsi B sama dengan menentukan fungsi A, tapi nilainya di sini X adalah nilai B, sama dengan sorot B dikali dengan eksponen, ya eksponen min B, kemudian tutup kurung ditambah dengan 1. Nah, sekarang nilai X-nya. Nilai X tadi itu rumusnya adalah fungsi B dikali A dikurang fungsi A dikali B dibagi fungsi B dikurang dengan fungsi A. Jadi sama dengan, dalam kurung dulu, fungsi B, mana fungsi B-nya, dikali dengan A, nilai A-nya, tutup kurung, kemudian dikurang fungsi B, fungsi A ya, fungsi A, dalam kurung, fungsi A dikali dengan B, tutup kurung, 2 kali, kemudian dibagi, dalam kurung, fungsi B dikurang fungsi A, balas kurung, enter. Ya, ini hasilnya X.
sekarang fungsi fx. Nah, sekarang fungsi fx kita masih menggunakan persamaan ini di atas. Kemudian kita ganti nilainya dengan nilai x. Sama dengan nilai x dikali dengan eksponen pangkat min x, kemudian ditambah dengan 1. Nah, oke, dapat sini. Sekarang kita kalikan dulu antara fungsi x dengan fungsi a. Fungsi x kali dengan fungsi a, ya. Ya, sekarang sudah didapatkan. Kemudian kita pindah pada iterasi kedua. Nah, berapa nilai a dengan b di sini? Tadi persyaratannya adalah apabila fungsi fx dikali dengan fungsi a kecil dari 0, maka nilai b ini sama dengan nilai x. Nah, apabila tidak atau lebih besar dari 0, maka nilai a sama dengan nilai x. Nah, kita lihat di sini hasil perkalian antara fungsi x dengan fungsi a, nilainya itu lebih kecil dari 0, berarti nilai x di sini kita pindahkan ke nilai b pada iterasi kedua. Jadi min 0,3679. Kemudian nilai a nya berapa? Jadi min 1. Jadi sama kemarin caranya menentukan nilai a dengan b pada fungsi biseksi, metode biseksi ya. Nah, untuk mendapatkan nilai fungsi a dan seterusnya, karena tadi pada iterasi pertama kita sudah dapatkan, kita blok dulu semua, kemudian kita drag turun ke bawah. Ya, nah ini karena belum ada hasilnya, jadi nilainya seperti ini. Ya, ya sekarang iterasi ketiga, kita lihat nilai perkalian fungsi x dengan fungsi a masih kecil dari 0, berarti nilai b nya di sini adalah nilai x, yaitu min 0,503321. Ya, sedangkan nilai a nya adalah min 1. Nah, sudah ada hasilnya. Sedangkan iterasi keempat kita lihat masih kecil dari 0, berarti di sini masih nilai x nya yaitu min 0,547414, sedangkan nilai a nya adalah min 1. Oke, sudah dapat hasilnya. Iterasi kelima, kita lihat nilai perkalian fx dengan fa masih kecil dari 0, berarti di sini nilai b nya itu masih nilai x min 0,561116, nilai a nya adalah min 1. Nah, masih kecil dari 6, berarti nilai x nya masih b 565309, ya, dan min 1. Sekarang iterasi ke 7, x-nya fx-nya masih kecil dari 0, berarti di sini masih nilai x adalah nilai b min 0,566658,6. Oke. Sedangkan nilai a tetap min 1. Ya. Nah, kita lihat nilai fx-nya ini kita dapatkan 0,000407, berarti tadi syaratnya bahwa kapan kita berhenti iterasi apabila didapatkan, ya, apabila didapatkan itu fungsi fx-nya lebih kecil dari nilai toleransi error atau lebih kecil dari 0,001. Kita masih uji dulu yang ke-8. Yang ke-8, jadi ini masih menggunakan, masih dapatkan nilai x-nya min 0,566996, ya, jadi ini min 1. Ya, nah masih sudah kecil ya. Nah, kita ambil di sini, kita hapus saja ini yang di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat
sudah kecil pada 0,0004. Jadi di sini ya. Sini adalah nilai akarnya. Kita dapatkan nilai akar itu X pada min 0,566996 pada Fx sama dengan 0,000407. Saya kira ini penjelasan dari soal yang ada di slide ya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan banyak latihan di rumah. Jadi sebentar saya berikan contoh soal yang lain atau soal tugas yang lain biar lebih dikerja, biar lebih dipahami bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan metode regular valves. Saya kira cukup sekian untuk hari ini pembelajaran kita. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.